وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, kita masih digerakkan qalbu kita untuk datang ke rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita selalu dalam situasi dan kondisi beribadah kepada Allah hendaknya. Ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdho, ada yang ghairu mahdho. Kalau yang mahdho itu ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh ditinggalkan, ada rukun dan syaratnya, dan itu sudah diatur oleh Allah. Sholat, ada rukun sholat. Berwudu, ada rukun wudu. Tapi kalau duduk di masjid, mendengarkan pengajian, berjalan, apapun yang kita lakukan, itu juga bernilai ibadah. Itu namanya ibadah ghairu mahdho, yang tidak terikat oleh rukun dan syarat tertentu. Makanya Allah menyatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu baik ibadah umum ataupun yang khusus, illa liya'budun. Jadi kita ini selalu untuk beribadah. Makanya kita pahami konsep ibadah itu sangat luas sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam sekarang berlandaskan kepada Al-Qur'an, surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Kita berselindung ke Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan innallaha
huwal Masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih itu berkata, ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, A'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Allah itu adalah Tuhan aku dan juga Tuhan kamu semua. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di dalam neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Ini kaitan dengan mempertahankan, menjaga, memelihara, memupuk tauhid dan akidah umat Islam supaya tidak goyah dan tidak ragu. Makanya guna agama itu kok lupu baingian talampuk basingkoan. Itu guna agama tu. Jadi mengingatkan kita supaya awak tidak salah jalan, tidak salah jalur dalam kehidupan dunia menuju kehidupan yang panjang, yaitunya kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Lama ngantuk aku, lama aku alhamdulillah dingin, hari siap hujan. Tadi di Kuranjai lebat hujan. Ya, kiranya sampai di bypass. Sampai ke sini alhamdulillah tak dua. Tapi di hari hujan tidak bisa membawa motor itu sampai 150 kan tidak mungkin kan. Tibu di Jamil kah? Kalau yang Jamil lah, balik papan tibu itu. Jadi kajian kita sekarang adalah khusus bagaimana kita tetap menjaga akidah, tauhid, agar kita tidak salah di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kepada umat Islam, tauhid kita perlu kita pelihara, dibantu oleh guru-guru kita untuk menginginkan bahwa itu adalah sangat penting sekali. Karena dengan iman, dengan tauhid yang lurus, maka manusia tersebut akan selamat perjalanannya menuju perjalanan yang panjang, yaitunya kampung abadi di akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sini Allah menjelaskan kepada umat Islam sekali lagi, jangan sampai kita dengan bahasa toleransi kita menjual akidah kita, menggadaikan akidah kita, bahkan ditukar sama sekali. Hati-hati,
Dan jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Semua akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Terutama kepada para generasi muda Islam, para remaja-remaja, kadang-kadang dengan bahasa-bahasa hawa bakawan di kantor, di kampus, sampai karajo dengan simbol toleransi, akhirnya kebablasan. Pahami makna hakikat dari toleransi itu. Toleransi tidak mengganggu, tidak menggaduh, saling menghormati, membiarkan, saling menghargai antara satu sama lain, antara satu umat beragama dengan umat beragama yang lain. Toleransi inter umat beragama berarti Islam di dalam Islam, kemudian Kristen di dalam Kristen, Hindu. Toleransi antar umat beragama, antara Islam dengan yang non-Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya. Toleransi umat beragama dengan pemerintah, menjaga, tidak mengganggu. Pahami itu? Bukan mencampur adukkan. Hati-hati, kadang awak salah di dalam memahami. Kalau ikut kita berarti kita mencampurkan. Datang Islam kita ke Islam, datang kita ke non-Islam kita ke non-Islam pula. Itu mencampur adukkan namanya itu. Tidak boleh. Jadi kalau dia ibadah, dalam pandangan dia, biarkan, jangan diganggu. Kita ibadah juga jangan diganggu, jangan diusik. Itu dalam makna pengertian toleransi. Makanya Rasul menyatakan, man tasyabbaha biqaumin, siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum. Bertasyabbuh itu artinya mengikuti, mencontoh, mentauladani, atau menjalankan, atau mengamalkan, melakukan suatu kaum, ide gagasannya ataupun agamanya, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Itu jelas. Jadi siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, maka dia tergolong ke dalam kaum itu. Berarti kita tidak boleh mencontoh kaum itu, terutama dalam masalah agama, akidah, ibadah. Itu tidak boleh. Jadi dipilah-pilah mana yang boleh toleransi, mana yang tidak, supaya kita tidak salah di dalam beragama. Oh, kita public figure, kita pejabat, kan tidak mungkin tidak ikut sata-sata. Punya satu-satu kalau di Minang namanya tuh. Di Indonesia sata-sata. Nah, tidak mungkin tidak ikut mengucapkannya. Lihat status agama awak dulu. Dia itu ibadah atau enggak? Kalau ibadah enggak boleh. Nyodo bilik ketek, ada bilik gadang. Makanya dulu Buya Hamka mengeluarkan fatwa di sana posisinya, supaya umat itu tidak salah dalam menjalankan sesuatu. Tugas awak kepala negara, tugas kita kepala daerah, tugas kita sebagai pejabat, sebagai public figure, sebagai orang-orang yang diamanahi dalam suatu daerah itu, ya silakan. Tetapi jangan kita terbawa arus dalam masalah akidah. Kalau berbeda akidah dengan kita tidak boleh ikut campur. Tapi jangan mengganggu dia. Kalau dia ibadah silakan. Saya sebagai pejabat publik, saya muslim,
Saya tidak bisa ikut campur ke sono. Silakan antum. Nah, gitu caranya. Nah, kalau ada wakil kita yang mewakili, silakan ikut ke sana. Itu caranya. Karena nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa umat Islam itu penting menjaga akidah, menjaga ibadah, menjaga nilai-nilai ketuhanan, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Jadi sebagai landasan hukumnya di dalam Islam, silakan lihat di dalam Al-Quran surat Luqman surah yang ke-31 ayat 15. Itu dalil pertama atau landasan hukum pertama. Ini dasar Buya Hamka mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam haram hukumnya ikut-ikut dalam pelaksanaan kegiatan agama lain. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilman, dan jika kedua orang tuamu, andaikan kedua orang tuamu atau salah seorang di antaranya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti, jangan kamu taati, jangan satu-satu loh. Nah, itu bahasa awaknya dah. Namun kalau orang tua awak berbeda agama Jawa, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, tetap bergaul, tetap berbakti kepada orang tua kita itu semasa di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi tetap itu ranggai awak, walaupun beda agama Jawa, yang tak boleh ikut ibadahnya. Ah, tu. Tak boleh satu-satu ada. Oh, kalau makan boleh semeja berdua, tak beradu. Yang penting makanan jangan makanan yang terlarang saja. Oh, kalau mungkin ibu kita tu beda agama dengan kita, boleh makan masakan beliau, boleh. Kalau itu masakan itu jelas, selagi tidak masakan-masakan yang terlarang. Dimasaknya mungkin kondia, ya tidak boleh. Kondia, tahu kondia Ustaz? Itu bahasa Minang tuh. Ciliang, gitu. Atau wawau, anjing. Atau tidak boleh. Walaupun menyembelih kondi atau pakai bismillah, tapi tidak mungkin bismillah ya. Tidak mungkin. Gitu. Nah, hati-hati. Jadi kalau sudah berbeda agama, berbeda akidah, tidak boleh kita ikut dalam masalah keagamaannya. Namun wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, tetap berbuat baik, bergaul dengan cara baik dengan beliau semasa beliau hidup di dunia ini. Begitu banah tuh. Jadi dalil yang pertama, kalau ada orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan Allah, fala tuti'huma, jangan ikut, tidak boleh. Oh, ayah awak apa? Iya ayah awak. Tapi kalau dalam masalah akidah itu bukan ayahmu lagi itu. Karena ada kisah Nabi Nuh takala anaknya meninggal dalam keadaan kafir, murtad. Naiklah ke kapal ayah kau, jangan ikut saja orang kafir itu. Nanti Allah marah, Allah murka. Ndak, abuh kamu manjik. Karena ia ke puncak bukit tu, ke puncak gunung tu, disembah dia mati dalam kekufuran. Didoakan anak tak kalah dia meninggal, maka ditegur oleh Allah, itu bukan anakmu.
Berarti putus itu. Makanya kalau lah berbeda agama itu sabanahnya ada beberapa hal yang terputus dengan saudara kita itu, apa orang tua kita ataupun yang lain-lainnya. Andaikan orang gaya awak berbeda agama Jawa, ayah awak satu, putus hak wali. Andaikan dia ada punya anak perempuan, menikah anaknya muslimah, ayahnya tadi tidak berhak menjadi wali. Hak wali tidak ada. Putus hak waris, saling waris mewarisi tidak ada. Gitu. Kemarin ada nanya, tapi bukan masalah orang tuanya beda agama. Orang tuanya dia mencoblos sebelum hari H. Jadi pemilu, koknya mencoblos sebelum hari H. Alun tanggalnya adalah alun pemilu, orangnya lah mencucuk itu kan. Le buliah buya anak perempuan le buliah ya jadi wali. Ayah yang mah nyo dulu lah ya sebelum nikah. Ayah yang mandi tidak boleh. Jadi siapa ya? Nanti jatuhnya kepada wali hakim. Karena itu bukan ayah anaknya. Dia belum halal dengan istrinya dulu. Istilah pemilu namanya mencoblos sebelum aliha gitu kan. Contoh. Jadi putus hak wali itu tidak ada. Jadi makanya dalam masalah akidah itu sangat penting sekali pada umat Islam. Yang kedua, dasar hukumnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam jangan ikut-ikut campur dengan akidah, dengan agama, dengan kepercayaan orang lain. Itu bukan akidah itu, dengan agama orang lain. Surah Al-Kafirun kita sudah hafal. Itu dalil hukumnya. Surah yang ke-109 ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Awak menyembah siapa? Menyembah Allah. Jadi dia tidak akan ikut campur dia. Dia menyembah siapa? Bukan menyembah Allah. Kita tidak boleh ikut campur. Kita tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang ia sembah. Dia tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kita sembah. Dikunci di Allah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah, itu jaleh di situ tuh. Jadi kalau masalah agama itu jelas hitam putih, abu-abu ndak ada. Kalau yo, kalau indak. Antara yo indak ndak ada dah. Antara yo indak kan susah juga. Jadi oleh sebab itu penting, jangan sampai umat Islam, generasi-generasi muda merusak akidah awak sorang. Awak lai yakin kepada Allah tapi awak rusak. Awak lai salat tapi awak rusak. Di antaranya adalah meragukan keyakinan kita itu. Buktinya kita masih meyakini yang lain. Contohnya bisa mengucapkan selamat-selamat itu kepada saudara-saudara yang beragama luar daripada Islam. Apa saja? Kalau boleh pasti Rasul akan mencontohkan. Banyak riwayat akan ada. Ternyata tidak. Ini sangat penting sekali. Awak lah gaik-gaik, kau ndak kado lah dia punya. Ayo awak nak gaik-gaik ndak. Tapi nak cucu awak, generasi-generasi awak, nan dakwah tu kan bukan hanya untuk awak. Makanya awak kini pakai YouTube lah, supaya terdengar di generasi-generasi muda itu bahwa tidak boleh
dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, dalam masalah ketuhanan, Allah telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau ada yang tak jale, ada yang tak tahu, ada yang ragu, batanyo. Kasia kanan tahu. Tapi Allah jadi Minang, batanyo kanan pandai. Mau ambil tuah kanan manang, mencontoh kanan sudah. Iya dapat. Gitu. Jadi mencontoh tu kanan sudah. Jangan kan tak sudah loh. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalil yang kedua, Al-Baqarah surah yang kedua ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Lam di sana larangan. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Yang mana yang hak? Dinul Islam. Anda boleh dicampur adukan. Ndak kawa sobo, ndak kawa tamunya doh. Rukun boleh, tapi dicampur aduk kayak ndak boleh. Rukun tu bertetangga. Awak ndak mengadua, nyo ndak mengadua. Awak ndak mengadui nyo ndak mengadua awak. Samojo ada laut apa namanya itu? Ada dua laut yang mungkin video-video pendeknya sering sampai kepada Bapak Ibu gitu kan. Ada dua air laut yang tidak pernah bertemu, tetapi dia berbeda alam, berbeda model. Itu sudah ada ketentuan dalam Al-Quran. Tidak akan bertemu. Sama. Kau tidak masuk banah kanin, kau tidak kaniak banah. Gitu bahasa awaknya tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi wala talbisul haq bil batil. Jangan dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kata siapa? Kata Allah. Jadi Allah yang melarang, tidak boleh. Kalau sudah ada larangan, jangan dicampur lagi, jangan dilakukan lagi. Wa taqtumul haq. Di sini Allah menjelaskan bahwa dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, yang benar itu. Nan banah itu jadi suruh-suruhan juga. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Kok karaja orang munafik memang kayak gitu. Nan banah itu suruh-suruhan. Nyo kaluan yang abu-abu, yang abu-abu itu bahasa Minang boleh dah. Namanya tuh bahasa Indonesianya tuh. Yang rada-rada membingungkan itu nyo kaluan tuh. Jadi hati-hati juga kita. Jadi mari kita selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga akidah kita jaga tauhid kita jaga agama kita. Jangan sampai kita terbawa kepada hal-hal yang akan merusak keyakinan, akidah dan ibadah kita. Karena semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Hari jam berapa? 1:30. Oh itu. Oh ini. Ya, mutar dulu. Nah, gitu. Kalau tidak kita lanjutkan. Dasar Allah melarang yang keempat, dasar hukumnya adalah surah Maryam ayat 19, surah ke-19 ayat 30, 31, 32. Allah menyampaikan, ini diabadikan oleh Allah, riwayat kisah Al-Qisah. Makanya salah satu isi kandungan Al-Quran itu adalah kisah-kisah, tarikh, sejarah di dalamnya. Ini Nabi Isa berkata, Nabi Isa berkata, ini Abdullah. Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi bukan ini Allah, ini anallah, enggak.
Aku ini adalah Allah, bukan gitu bahasanya. Ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Kalau hamba Allah tahu sajalah kita. Nah gitu. Jadi Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Atani Alkitab, aku diberi Alkitab. Apa Alkitab yang diberi ke Nabi Isa? Kitab Injil. Nah, kita semua tahu. Wa ja'alani nabiyan. Aku dijadikan sebagai seorang nabi. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan, tetapi adalah nabi. Hamba Allah diberi Alkitab, seorang nabi. Sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain banyak. Yang kita wajib ketahui kan ada 25. Sebenarnya para nabi dan nabi itu banyak, bukan hanya 25. Ratusan banyaknya. Tapi yang terkenal saja. Kalau ratusan, yang lain 25, saya kadang tak hafal lewat. Kewajiban kita itu mengimani. Malahan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga, dijelaskan oleh Allah ayat 84. Semua para nabi dan rasul itu, seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Allah menyatakan, Qul amana billah. Katakanlah, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, kepada anak cucurannya. Wa ma utiya Musa, apa yang diberikan kepada Musa. Wa Isa, kepada Isa. Wan nabiyyu mir rabbihim, kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Akhir ayat Allah menjelaskan, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara mereka. Ditutup di sana, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya lah, nya itu Allah, lahu muslimun, muslim, salama yusallimu tasliman, muslimun, berserah diri. Jadi orang-orang muslim itu berserah diri dia kepada siapa? Kepada Allah. Jadi seluruh para nabi dan rasul agama Islam, jelas. Termasuk Nabi Isa. Nah, ini penting bagi kita sebagai umat Islam agar kita tetap kokoh keyakinan kita, tauhid kita. Al-Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 84. Boleh dilihat di sana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata Nabi Isa adalah hamba Allah, diberi Alkitab, dijadikan sebagai seorang nabi oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Maryam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati. Yang diberkahi itu yang berkahi, yang berkat, yang mendapat keberkahan dari Allah. Di mana saja aku berada. Begitu jelas dan abadinya di sana. Bahkan wa ausani, dia itu Allah juga memerintahkan aku, yaitunya bisolah, mendirikan solat. Jadi ada solatnya. Para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu ada solatnya. Waz zakah, menunaikan zakat. Bahkan dalam riwayat
daripada Habil dan Qabil saja itu sudah ada sejarah tentang masalah zakat di sana. Ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang ditolak, ada yang tidak ditolak. Nah, gitu. Madumtu hayyan. Nah, di sini dijelaskan selama aku hidup. Berarti ada matinya. Nabi Isa itu ada matinya. Karena di sini bahasanya madumtu hayya, selama aku hidup. Nah, ada ulama menyatakan, kalau dalam Al-Quran menyatakan Nabi Isa itu memang tidak dibunuh. Wala qataluhu wala salabuhu. Nabi Isa itu tidak dikitol, tidak dibunuh. Wala salabuhu, tidak disolib. Solib tahu ya Bapak Ibu ya? Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak mati di tiang salib. Walakin syubbihalahum. Akan tetapi yang dibunuh dan yang mati di tiang salib itu syubbihalahum, yang diserupakan dengannya. Nah, itu rahasia Allah itu. Maka ada hadis menjelaskan diangkat. Allah itu kan kuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang tidak bisa. Jangankan menghancurkan, membuat saja Allah bisa. Nanti itu jatuh kepada sifat 20. Qodrat, iradat, sami', basar, kalam. Ayat sifat maknawiyah yang ada bagi Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa barri biwalidati, dan aku juga diperintahkan berbakti kepada ibuku. Wa barri biwalidati, bukan biwalidaiti, karena orang tuanya satu, ibu. Aku juga diperintahkan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyan, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Jadi jelas bahwa dalam masalah akidah, ibadah, agama dan tauhid di dalam Islam itu penting dijaga. Jangan sampai kita terbawa-bawa tanpa ilmu pengetahuan, akhirnya kita dengan berbahasa, dengan berdalih toleransi terbawa arus tanpa kita sadari. Jadi akidah sangat penting sekali kita jaga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya Allah akan meminta atas setiap yang kita lakukan semasa kita berada hidup di alam dunia ini. Menjelang azan, masih ada yang akan kita diskusikan, Bapak Ibu, silakan, supaya kita tidak ragu pula dalam mendudukkan akidah dan tauhid kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 73, ini sering disampaikan oleh Ustadz Somad. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin. Kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, gitu. Jadi tidak boleh dikatakan Allah itu berbilang. Kalau dalam ilmu tauhid, Allah itu tidak berilah. Jadi Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad, jelas. Allah itu tidak ada pecahan-pecahannya. Allah tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Jadi di dalam agama Islam tidak ada namanya konsep-konsep Tuhan itu lebih dari satu. Tapi Allah itu adalah ahad. Nah, itu kita jaga. Kalau kita sudah mengaku mengimani
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqomalah. Itu yang penting. Teguh pendirian. Kalau kita istiqomah dengan keyakinan, dengan tauhid kita, dengan agama kita, maka betul-betul kafah, menyeluruh. Jangan ragu. Seluruhnya. Jangan tangguh-tangguh. Nah, mudah-mudahan kita di akhir hayat kita, karena Allah menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam Islam, muslim. Kok kamu meninggallah secara Islam. Kalau enggak, jangan mati dulu. Mau dituban. Nah, itu bahasa tersirat situ ya. Tapi kok kata kaja mati, iya bah aja lah, mati salah. Tapi jangan mati kecuali dalam Islam. Wala, ada larangan di sana kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kok kamu meninggallah di dalam Islam. Nah, gitu. Sama mati anginnya. Itu bahasa Minang boleh itu. Antum mengerti enggak bahasa Minang? Sama mati angin ya. Sapayah-payah hidup. Nah, gitu. Sama mati angin. Nah, jadi jangan sampai kita wafat tetapi luar daripada Islam itu sendiri. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Waktu Isya kita 35. 3 menit lagi. Oh iya. Ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu? Yang penting-penting saja kita sampaikan, agar yang penting kita jaga akidah, jaga tauhid, jaga ibadah, jaga ketuhanan kita itu. Jangan sampai goyah, karena ada orang yang nyeleneh. Besok di akhir-akhir zaman ini akan datang masih banyak lagi itu sempalan-sempalan yang lainnya. Nah, sekarang kita kan sudah kedengaran itu menyatakan diajaknya umat murtad. Dia tidak percaya dengan 2 kalimat syahadat bisa menjamin masuk surga. Dia tidak yakin dengan agama. Agama itu sama saja. Nah, itu banyak itu. Itu dalam rangka merusak akidah. Orang sasek model itu tuh jangan diikuti. Dia dolu wa adollu. Dia sesat menyesatkan. Itu program-program liberal. Orang-orang yang akan merusak akidah. Nah, itu dijaga tuh. Jangan sampai goyah loh. Terutama para mahasiswa yang selalu punya idealis, punya gagasan, punya karakter-karakter yang baik. Nah, coba antum analisa itu. Kalau semua agama sama, dalami Al-Quran. Allah tidak akan keluarkan inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah Islam. Itu penting itu. Ada orang menyatakan, oh jangan fanatik dalam agama. Dalam berakidah, beribadah, beragama penting fanatik. Kalau tidak, kita tidak akan menganggap agama kita itu benar. Itu yang fanatik itu. Tapi kalau dalam masalah yang lain, kehidupan sosial, nah itu lain cerita itu. Islam itu sangat santun, sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi toleransi. Jangan kon orang hidup, orang lama meninggal saja dihormati. Orang yang lama mati itu Yahudi dulu dihormati itu. Nah, gitu. Karena ada Rasul sedang duduk dengan sahabat, lewat jenazah dibawa orang, Rasul berdiri. Udah lewat sampai ke ujung sana, Rasul duduk lagi. Sahabat pun ikut duduk. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri? Menghormati itu jenazah. Bukankah yang lewat tadi itu yang dibawa jenazahnya orang Yahudi? Iya. Kita menghormati orangnya, bukan akidahnya, bukan agamanya. Nah, itu yang bilik ketik, bilik kadang dah.
Jadi kalau masalah toleransi, saling menghormati, saling menyantuni, sangat santun di dalam Islam. Tidak ada yang rusak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita jaga iman kita. Dia pasti banyak tantangan, ujian dan cobaan, karena di sanalah Allah melihat dan menilai bagaimana kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, al-haqqu min rabbikum, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian khusus kepada umat Islam, menjaga membentengi akidah umat agar kita tetap istiqomah di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.